Sunny Soul Beat. Halo, saya Muammar Kusuma, berperan sebagai guru yang bernama Pak Amar. Saya akan membahas mengenai urgensi dan definisi serta landasan yuridis manajemen peserta didik. Teman saya Selamat pagi Pak Dian. Pagi Pak Badru, apa kabar? Apakah anak-anak sudah masuk kelas Pak? Belum Pak, saya belum cek karena saya masih di sini. Saya akan cek ke Pak Ahmad dulu ya Pak. Baik, segera cek. Bagus ya Pak, bagus. Apa tahu nggak sih, sekarang waktunya mengajar. Iya Pak, siap. Saya akan masuk segera. Merah Pak, kenapa Bapak masih di sini? Pak, sekarang pelajaran Bapak. Baik, Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan di pagi ini Bapak akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen peserta didik. Nah, anak-anak harus tahu, adik-adik harus tahu bahwasannya ketika mendengar kata manajemen peserta didik ini terdiri dari dua kata manajemen dan kata peserta didik. Manajemen berarti menyelenggarakan, membawa atau mengarah. Kata manage juga harus bermakna mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola atau menata. Kemudian ada peserta didik. Peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya, baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Kita mengetahui secara kata, kita harus mengetahui manajemen peserta didik secara utuh. Manajemen peserta didik merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, mulai dari proses penerimaan, proses pembelajaran, hingga nanti proses lulusan tersebut. Proses manajemen peserta didik di lingkungan lembaga pendidikan sangatlah penting karena berhubungan dengan mutu pendidikan yang diberikan kepada peserta didik tersebut. Menurut Surya Subroto menjelaskan bahwa manajemen peserta didik adalah pekerjaan atau kegiatan pencatatan peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai peserta didik itu meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah tersebut. Manajemen peserta didik ini penting, sangat penting sehingga memiliki urgensi atau kepentingan dari manajemen peserta didik ini. Nah, ada 3 poin yang muncul, yaitu poin input,
proses dan output. Input adalah proses atau dari langkah penerimaan atau awal mula masuk. Kemudian proses adalah penguatan atau pengembangan dan penjaminan mutu yang diberikan oleh lembaga kepada peserta didik yang tergabung. Kemudian ada output, yaitu lulusan, hasil dari pengembangan selama pembelajaran berlangsung atau pendidikan berlangsung pada lembaga tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Pak, saya mau nanya, kalau landasan yuridis pengelolaan peserta didik itu bagaimana sih? Oke, saya akan menjawab ya. Nah, landasan yuridis ini adalah merupakan dasar dilaksanakannya, dasar hukum dikuatkannya untuk melaksanakan manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik ini dikuatkan oleh berbagai hukum seperti yang dikemukakan oleh Dr. Badrudin dalam bukunya yang berjudul Manajemen Peserta Didik tahun 2014. Beliau mengemukakan bahwa secara hierarkis dasar hukum pelaksanaan manajemen peserta didik itu berbeda-beda. Nah, diantaranya ada pembukaan Undang-Undang 1945, Undang-Undang 1945 batang tubuhnya, kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Selain itu juga ada peraturan-peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas. Nah, hingga ada suatu peraturan, yaitu peraturan menteri atau Permen Menag ya, Menteri Agama, itu menjelaskan bahwa dalam peraturan tersebut nomor 10 tahun 2016 tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah. Nah, itu menjelaskan mengenai pengaturan baik pengaturan dari peserta didiknya, pengaturan muatannya atau lain sebagainya. Mungkin itu gambaran singkatnya ya. Siap deh, barusan pertanyaan bagus ya mengenai landasan yuridis ya. Nah, sekarang siapa lagi nih? Sebelum kita lanjutkan, siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya mengenai konsep dasar manajemen peserta didik? Ayo, silahkan. Pak, saya maunya ditanya, nggak mau bertanya. Kalau yang iya aja, coba buktiin apa tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Bisa kok. Tujuan dari manajemen peserta didik yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah agar berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Hebat, kebukan barudak, Sudah. Serius lagi. Balik lagi serius. Ayo kita lanjutkan. Bagus ya. Barusan Tasya mau ditanya dan barusan minta nanya nih. Tapi barusan dia ngejawab dengan bagus ya. Nah, itu buat contoh. Oke. Yang lainnya contoh, jangan ditertawakan. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya saja kepada kalian semua. Tolong jelaskan apa saja pendekatan dan prinsip manajemen peserta didik ini? Silakan, yang mau langsung ya. Silakan. Saya mau jelasin tentang prinsip dan pendekatan manajemen peserta didik. Dalam manajemen peserta didik ini diperlukan adanya prinsip. Yang pertama itu peserta didik merupakan bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua adalah bentuk manajemen peserta didik harus ditunjukkan untuk mengemban misi pendidikan. Yang ketiga, kegiatan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang kelima, manajemen peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik.
Kemudian ada pendekatan manajemen peserta didik. Yang pertama ini ada pendekatan kuantitatif. Pada pendekatan ini, para peserta didik diharapkan mampu memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan lembaga pendidikan. Yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini bertujuan untuk membuat para peserta didik ini senang. Jika peserta didik ini senang, maka peserta didik akan dengan mudah memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, pada pendekatan ini juga memerlukan adanya iklim yang kondusif dan menyenangkan bagi para peserta didik. Yang ketiga ada pendekatan terpadu. Pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Jika pada pendekatan kuantitatif para peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru, maka pada pendekatan kualitatif ini diperlukan adanya iklim yang kondusif dan menyenangkan untuk peserta didik menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Pak, Mita nggak ngedengerin tuh Pak, malah tidur. Iya, kamu Mita malah tidur. Ke depan sini, cepat. Iya Pak, saya ke depan. Oke, bagus. Ke depan. Sekarang jelaskan mengenai ruang lingkup apa saja dalam manajemen peserta didik. Yuk, jelaskan. Menurut Fatur Rahman, dalam buku Muhammad Rifai tahun 2018, secara umum, ruang lingkup manajemen peserta didik sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Sedangkan, menurut Nasiin dan Sururi, yang dikutip oleh Muhammad Rifai, ruang lingkup manajemen peserta didik adalah 1. Analisis kebutuhan peserta didik, 2. Rekrutmen peserta didik, 3. Seleksi peserta didik, 4. Orientasi peserta didik, 5. Penempatan peserta didik, 6. Pembinaan dan pengembangan peserta didik, 7. Pencatatan dan pelaporan, dan 8. Kelulusan dan alumni. Oke, bagus. Cukup. Silakan kamu duduk kembali. Baik ya. Barusan Mita disuruh ke depan. Mengapa disuruh ke depan? Karena Mita tadi tidur, malah main-main, tidak fokus terhadap pelajaran ini. Jadi jangan dicontoh oleh semuanya ya. Oleh semuanya jangan dicontoh. Jangan sampai ada yang seperti itu lagi. Ketika pembelajaran harus fokus sama pembelajaran tersebut, supaya ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian juga. Bukan untuk saya, bukan. Untuk kalian semua ya. Paham semuanya? Baik, saya kira mungkin pertemuan kali ini cukup saja ya. Dengan catatan, yang pertama, semuanya yang hadir di sini harus mendengar. Dan jangan mencontoh seperti Mita barusan ya. Sebentar, saya akan simpulkan dari pemaparan materi pertemuan pagi ini ya. Oke, berikut kesimpulannya. Berdasarkan pengalaman kita semua yang sudah membahas mengenai makna dari konsep dasar manajemen peserta didik ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik ini memiliki kepentingan atau urgensi dalam hal mendidik, yaitu tentang peserta didik untuk mewujudkan peserta didik yang lebih baik. Seperti yang telah disampaikan dari definisi, kemudian ada proses-prosesnya. Dan pada dasarnya, manajemen peserta didik ini memiliki berbagai faktor yang mendukung. Di antaranya ada prinsip manajemen peserta didik, ada pendekatan, ada ruang lingkup, ada tujuan dan fungsinya. Nah, itu ya kesimpulan pada pertemuan kali ini. Semoga semuanya memahami dan dimengerti ya. Terima kasih.
Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.